Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta semester 7, program studi S1 Fisioterapi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin. Yang pertama, landasan hukum fisioterapi dalam melakukan pelayanan di rumah sakit, memaparkan mengenai STR, SIP, dan juga sistem kredensial. Dan yang terakhir yaitu memaparkan standar penanganan COVID-19 sesuai surat edaran IFI atau Ikatan Fisioterapi Indonesia. Oke, yang pertama yaitu landasan hukum fisioterapi dalam melakukan pelayanan di rumah sakit. Nah, aspek hukum yang mendasari praktek fisioterapi di rumah sakit yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan atau PMKRI nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan atau PMKRI nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Nah, yang ketiga yaitu naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada jaminan kesehatan nasional. Dan yang terakhir, Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Nah, dari keempat aspek hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan fisioterapi itu dilakukan oleh seorang fisioterapis dan akses pasien ditembus secara direct access atau secara langsung. Jadi pasien itu tidak harus melalui dokter spesialis tertentu. Untuk selanjutnya yaitu memaparkan tentang STR, SIP, dan juga sistem kredensial. Nah, yang pertama STR atau surat tanda registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, SIP atau surat izin praktek adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapi oleh Dinas Kesehatan setempat. S1 STR bisa untuk 2 SIP dan berlaku di seluruh Indonesia. Berlaku 5 tahun sejak diterbitkannya STR. Selanjutnya sistem kredensial. Sistem kredensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Nah, sistem kredensial dilakukan setiap 2 tahun sekali. Oke, yang terakhir yaitu memaparkan mengenai standar penanganan COVID-19 sesuai surat edaran Ikatan Fisioterapi Indonesia. Nah, pandemi COVID-19 dan perkembangannya membuat seluruh tenaga kesehatan menjadi rentan untuk terpapar virus ini. Nah, menjadi sakit ataupun menjadi pembawa virus COVID-19. Maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap fisioterapis maupun pasien. Nah, pertama yang perlu dilakukan yaitu mengenai kebersihan tangan. Kebersihan tangan adalah hal yang penting bagi semua orang. Jadi, harus melakukan cuci tangan dalam 5 momen, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik maupun membersihkan pasien, setelah melakukan tindakan aseptik atau setelah terpapar cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh area sekitar pasien. Nah, lakukan cuci tangan dengan baik dan benar dengan 6 langkah cuci tangan. Cuci tangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dapat menggunakan air mengalir dan sabun, dan juga dapat menggunakan hand sanitizer. Nah, yang kedua yaitu tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah. Sebagaimana kita mengetahui, penyebaran COVID-19 melalui droplet, maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah, mulut, dan hidung. Hal ini juga dapat dianjurkan kepada pasien. Oke, yang ketiga yaitu penggunaan alat pelindung diri. Fisioterapis yang bertugas di ruang isolasi primer, maka APD yang harus digunakan setelah cuci tangan adalah yang pertama apron atau gaun, yang kedua penutup kepala, sepatu tertutup atau boot, google atau kacamata. Selanjutnya gunakan visor, sarung tangan atau handscoon dilepaskan setelah tindakan, kemudian masker N95 dan juga sarung tangan luar. Dan setelah selesai, lakukan pelepasan APD sesuai urutan. Yang pertama, disinfektan sarung tangan bagian luar dengan hand rub alkohol atau cuci tangan dengan hand sanitizer. Yang kedua, disinfektan sepatu boot atau bila pakai sepatu boot. Yang ketiga, lepaskan sarung tangan bagian luar. Lepaskan visor, buka sepatu boot, buka apron atau gaun. Disinfektan sarung tangan, lepaskan kacamata pelindung atau google,
Lepaskan masker N95, disinfektan sarung tangan, lepaskan sarung tangan, lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan. Setelah itu lepaskan sus cover di dekat kamar mandi. Yang terakhir yaitu lakukan kebersihan diri dengan mandi dan keramas. Fisioterapis pada pelayanan rawat jalan di klinik, puskesmas maupun di rumah sakit memberikan terapi non aerosol, maka APD yang digunakan setelah cuci tangan adalah yang pertama sepatu tertutup atau sus cover, yang kedua sarung tangan atau handscoon dilepaskan segera setelah selesai tindakan, yang ketiga yaitu masker bedah. Selanjutnya, bila fisioterapis pada pelayan di pusat kebugaran berkecimpung dalam pencegahan atau preventif, maka APD yang digunakan adalah sepatu tertutup, kemudian sarung tangan atau handscoon, dan juga masker bedah. Nah, untuk standar penanganan COVID selanjutnya yaitu disinfektan peralatan. Disinfektan peralatan menjadi penting untuk melepas rantai penyebaran COVID-19. Lakukan ekstra disinfektan alat lebih dari standar biasanya mengingat pandemi telah diberlakukan. Oke, untuk perlindungan lainnya yaitu yang pertama, pastikan tersedia sabun cuci tangan dan tisu di wastafel. Tempelkan leaflet 5 momen cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang kedua, sediakan pembersih tangan atau hand sanitizer di tempat-tempat strategis seperti di setiap bed terapi atau di dekat alat terapi, pintu keluar klinik, dan juga meja periksa. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.